Yang dijanjikan oleh Allah kalau puasa kita benar bukan itu. Tapi yang nggak pernah dipikir akan dikasihkan itu. Yang nggak pernah kepikir, Allah itu akan ngasih. Kalau kita itu nggak pernah dapat rezeki yang nggak pernah disangka, Ustaz, jangankan yang disangka, yang nggak disangka, yang disangka aja meleset melulu. Allah itu unduru ila man asfala minkum, lihat orang yang di bawah kita. Kita baru akan mensyukuri nikmat sehat kalau kita merenungkan betapa banyaknya saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit. Kita baru akan mensyukuri nikmat banyak umur kalau kita takziah atau membayangkan saat ada orang yang di masjid ini sempat viral karena imamnya wafat pada saat menjadi imam. Kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Qasidillahu al-Fatihah. Dan itu bisa menimpa kita juga. Cuma posisinya lagi ngapain? Saya lebaran kemarin, hari Jumat lebaran di kampung, diminta khutbah. Habis khutbah jadi imam, lagi imam saya pingsan. Cuma di kampung nggak ada CCTV. Dan alhamdulillah masih hidup. Bangun lagi, gigi saya tanggal 1 jatuh. Itu saat jadi imam sholat Jumat. Nggak ada indikasi apa-apa, khutbahnya juga lancar. Kita baru akan mensyukuri nikmat iman Islam kalau kita membaca sejarah. Abu Lahab 2 kali besanan dengan Rasulullah, tidak diberi hidayah iman Islam. Abu Thalib tidak diberi hidayah iman Islam. Kita alhamdulillah jauh dari waktu, jauh dari tempat, diberi hidayah iman Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu yazid wa yanqus, kadang naik, kadang kurang. Walaupun jamaah masjid al-iman, jamaah masjid al-iman imannya kadang naik, kadang turun. Kadang saatnya kita itu getol banget ibadah, tapi saatnya ya ibadah, tapi rodo meleleh, itu berarti lagi turun. Kita itu berdoa kepada Allah, hidup kita senantiasa beriman, meninggal kita dalam keadaan beriman. Meninggal dalam keadaan beriman itu juga gak gampang. Memang hadisnya itu kelihatannya orang meninggal masuk surga itu gampang. Maka akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang terakhir kali ucapannya la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Pertanyaannya, bisa nggak kita seperti itu? Wong kita keluar bawa motor nggak pakai helm, ada polisi aja deg-degan, ya kan? Itu baru ketemu polisi itu. Wong kita kalau melihat orang-orang yang dipanggil KPK atau orang lagi kena kasus di sidang, itu kan orang-orang pintar, gagap itu. Apalagi ketemu malaikat Israel. Maka sudah digambarkan dulu ada ulamanya Bani Israel 120 tahun tidak pernah maksiat, meninggalnya tidak dalam keadaan beriman. Jadi kita minta kepada Allah agar meninggalnya husnul khotimah. Saya senang kalau ngisi di Masjid Al-Iman itu karena jamaahnya sudah mapan semuanya, sudah nggak mikirin dunia lah ya, karena sudah hatam semuanya. Lihat potongannya juga potongan surga semua, tinggal jahitannya aja baru potongan. Kita harus senantiasa berusaha, berikhtiar, meninggalnya dalam keadaan beriman. Contoh-contoh banyak, lagi jogging meninggal, lagi ini meninggal, lagi sholat meninggal. Itu tinggal kita pilih yang bagaimana.
Mari kita bersolawat, mudah-mudahan dengan solawat Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Karena satu kali solawat kita mendapatkan 10 rahmat. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali kata Rasul, maka Allah memberikan 10 rahmat kepadanya. Sholatullah Allah di sini aja. Ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujah la bi ahlil badri ya Allah. Kita berada di bulan Sya'ban. Sya'ban artinya terpisah. Bulan yang memisahkan antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di dalam bulan Sya'ban ada satu doa yang biasa dipanjatkan mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, sudah kelewat. Berilah kami keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kita diminta ancang-ancang ketemu bulan Ramadan 2 bulan. Kalau ulama-ulama dulu, ulama salaf itu ulama yang lahir sebelum tahun 300 Hijriah. Itu meminta agar ketemu bulan Ramadan itu 6 bulan. Ramadan sampai 5 bulan ke depan minta agar ibadah di bulan Ramadan itu diterima. Tadi Pak Kiai Imam itu doanya seperti itu. Allahumma taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan. Doa kamilin. Kalau kita kan malam takbiran aja udah nggak baca doa itu, ya kan? Ulama-ulama dulu tuh 5 bulan ke depan setelah Ramadan masih baca doa itu. Kenapa? Takut ibadah di bulan Ramadan nggak diterima. Saking takutnya sampai 6 bulan berdoa. Kalau kita itu saking pedenya, malam takbiran sudah nggak baca doa kan udah pasti diterima lah katanya. Pede banget kita. Ulama dulu kepengen ketemu bulan Ramadan 6 bulan. Rasulullah mengajarkan doa 2 bulan. Kita berapa bulan? Jangan-jangan malah kaget, loh Ramadan lagi. Utang kemarin belum lunas. Ramadan lagi. Parsel kemarin ada yang belum dibuka. Malah kaget kita itu kan udah Ramadan lagi. Padahal kita sudah dikasih gambaran untuk ancang-ancang menghadapi bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan itu ibadah yang paling lama, Pak. Sholat itu 10 menit, belum waktunya amin sudah amin, jamaahnya itu. Sholat tuh imamnya kok lama banget itu. Coba aja, Pak Imam, besok malam pertama 1 juz. Malam kedua 1 juz, malam ketiga kayaknya udah tinggal 2 orang jamaahnya. Kenapa Pak pada pindah? Kelamaan.
Haji itu 4 hari, 9, 10, 11, 12 selesai. Lama-lamanya nafasani 5 hari selesai. Bayar zakat kumpulin 1 jam selesai. Tapi puasa Ramadan harus 1 bulan. Butuh mental, bukan cuma fisik tapi mental. Buktinya survei membuktikan. Coba aja Ramadan seminggu pertama, warung semuanya tutup, mentalnya sudah mulai masih kuat. Minggu kedua sudah mulai buka. Minggu ketiga orang rokok udah biasa aja itu. Artinya apa? Mentalnya sudah nggak kuat untuk stabil 1 bulan. Terawih, ayo terawih. Coba yang dicontohkan Rasul kan makin mendekati Lebaran kan makin penuh. Coba kita buktikan deh di seluruh Indonesia. Malam pertama masjid ini kekecilan ini malam pertama ini. Sampai 3 malam pertama lah. Terakhir masjidnya kegedean. Karena tinggal 1 baris doang. Ya. Tanya, Pak Haji, jamaah kemana Pak Haji? Pada pulang kampung Pak Ustaz. Logikanya di kampung kan makin penuh. Logikanya, karena yang di Jakarta pada pulang kampung. Di kampung ternyata ya sama. Betapa banyaknya kesepuhan, sholatnya, terawihnya full, puasanya full, tadarusnya full, anak muda yang sehat masih kuat lari, terawihnya nggak full. Bukan karena fisik, tapi karena mental. Maka perlu persiapan. Gimana Ramadan tahun ini sukses? Karena kalau udah sukses Ramadan, nggak ada yang miskin. Gak ada orang bunuh diri. Kalau Ramadannya sukses, gak ada orang bunuh diri, gak ada orang galau, gak ada orang gelisah itu. Senyum semua, bahagia semua, duitnya ada semua, karena memang dijamin. Puasa kita untuk menjadikan diri kita bertakwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Kalau kita puasanya benar, kita menjadi orang yang bertakwa. Jaminan Allah itu. Kalau puasa kita benar, kita pasti menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, 1, yaj'al lahu makhraja. Hatinya nggak pernah sumpah. Maka kalau ada orang kok sampai bunuh diri, depresi, stres, dan lain sebagainya, itu karena hatinya sumpah. Kalau orang hatinya lapang, hatinya jembar, hatinya nggak pernah ada masalah, maka nggak perlu psikolog, nggak ada rumah sakit jiwa, karena hatinya lapang. Syarat agar kita lapang, salah satunya puasanya dibenerin. Yang kedua, kalau kita puasanya benar lalu kita menjadi orang yang bertakwa, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita bapak-bapak yang berpensiun tanggal 1, tanggal 5 pada ngantri di BRI itu udah disangka itu. Ya kan? Kita dosen tanggal 1 gajian udah disangka itu. Yang dijanjikan oleh Allah kalau puasa kita benar bukan itu, tapi yang nggak pernah dipikir akan dikasihkan itu. Yang nggak pernah kepikir, Allah itu akan ngasih. Kalau kita itu nggak pernah dapat rezeki yang nggak pernah disangka, Ustaz, jangankan yang disangka, yang nggak disangka, yang disangka aja meleset melulu. Ini kayaknya anak saya datang ini, kayaknya mau ngasih duit ini. Ternyata malah minta duit, tidak disangka aja meleset itu. Jangankan yang nggak disangka, perbaiki puasanya. 1 cara agar puasa kita serius, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kita mau nyari duit, kita berangan-angan kita akan hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Kalau kita mau ibadah, maka berangan-anganlah
kita akan mati esok. Jadi gimana konsepnya agar puasa ini kita lebih serius? Anggap ini Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita dalam pikiran masih angan-angannya, saya kan masih muda, tahun depan juga masih ketemu Ramadan, pasti puasanya nggak serius. Kalau kita menganggap, ini ibadah terakhir, jangan-jangan saya udah nggak ketemu Ramadan lagi, maka ini Ramadan terakhir bagi saya, pasti ibadahnya akan serius. Itu konsep agama. Wa li akhiratika ka'annaka tamutuhnya. Kalau kita mau beribadah, berangan-anganlah ini ibadah yang terakhir. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah wasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ngantuk Bapak Ibu? Habis subuh hujan, masjidnya dingin, enaknya apa? Ngaji. Di dalam bulan Sya'ban juga ada satu malam yang dimuliakan. Namanya malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu tengah, Sya'ban bulan Sya'ban. Malam ke-15 di bulan Sya'ban. Tahun ini malam nisfu Sya'ban jatuh hari Senin malam Selasa besok. Malam Selasa besok, malam nisfu Sya'ban. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu banyak sekali keputusannya itu berdasarkan penelitian. Temu perempuan, kamu haidnya berapa hari? 7 hari. Kamu berapa hari? 6 hari. Kamu berapa hari? 1 hari. Kamu berapa hari? 15 hari, 15 malam. Kamu berapa? 6. Kamu berapa? 7. Kamu berapa? 6, 7, 6, 7, 6, 7. Haidnya disimpulkan. Haid paling cepat 1 hari 1 malam. Haid paling lama 15 hari 15 malam. Rata-rata perempuan haid 6 atau 7 hari berdasarkan penelitian. Beliau ternyata meneliti tentang malam-malam yang kalau kita berdoa lebih gampang diijabah. Yang pertama setiap malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat itu kita benar-benar lebih khusyuk dibandingkan dengan malam-malam yang lain, karena itu malam karomah. Wong Jawa susah ngomong karomah, akhirnya malam keramat. Wong Jawa ngomong ini fardu ini, bahasa Arab iki fardu ini. Wong Jawa susah ngomong fardu, jadi ini perlu, ini perlu dari kata fardu. Ada orang kelantang itu orang bahaya, itu membahayakan, itu kelantang itu nggak punya apa-apa. Madorot itu madorot. Wong Jawa susah ngomong madorot, wong melarat wong melarat. Jadi melarat dari bahasa madorot, bahasa Arab itu. Malam Jumat, malam mustajab. Yang kedua malam 1 Rajab. Yang ketiga malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat malam hari raya Idul Adha. Dan yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Besok yang punya hajat, panjatkan kepada Allah, lebih khusyuk di malam nisfu Sya'ban, karena malam itu adalah malam mustajab. Apa yang harus dilakukan pada saat malam nisfu Sya'ban? Kalau kita ketemu malam nisfu Sya'ban, maka kumu lailah, hidupkan malamnya, wasomu naharaha, dan puasa pada siang harinya. Jadi kalau kita besok ketemu malam nisfu Sya'ban, kita menghidupkan malamnya.
Nah, teknis menghidupkan malamnya ini yang tidak diatur secara gamblang harus begini. Yang penting kumuh, yang penting hidupkan. Maka cara menghidupkannya macam-macam. Ada masjid yang mengadakan sholat sunnah tasbih. Kalau bisa, setiap hari kita sholat sunnah tasbih. Ada bapak ibu yang setiap malam sholat sunnah tasbih? Ada ibu-ibu ada? Ustadznya aja enggak. Kalau nggak bisa tiap malam, seminggu sekali. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup bisa. Seumurnya kita, sehidupnya kita sekali sholat tasbih. Belum pernah kan, ya Allah. Ini hadisnya kalau bisa sampai seumur hidup sekali itu. Ada yang menyelenggarakan sholat sunnah tasbih. Ada juga habis maghrib hanya kumpul baca Al-Quran. Juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai juz 30. Ada baca Al-Quran kelamaan, baca Yasin 3 kali. Ada yang baca Ar-Rahman, ada yang baca Tabarok, ada yang baca Al-Waqiah, ada yang hanya tahlilan saja. Intinya, hidupkan ibadah kita. Ibadah itu sebagai pengantar doa kita. Sebab prinsip kita kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngabdi dulu baru minta. Jangan doa ujuk-ujuk datang langsung doa, tapi ada wiridannya dulu. Makanya ada sahabat yang selesai sholat cepat-cepat keluar. Bahasa kitanya itu Allahumma lantas jangan. Dipanggil sama Rasul. Istighfar 3 kali, la ilaha illallah, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, terus doa. Kenapa? Na'budu dulu baru nasta'in. Ngabdi dulu, ibadah dulu baru minta pertolongan. Atau bapak ibu malam nisfu Saban mau sholat sunnah hajat atau mau baca sholawat saja. Intinya malam nisfu Saban, malam yang mustajab, jangan sampai kita lewatkan, karena belum tentu nisfu Saban tahun depan kita masih ketemu. Bukan berdoa untuk kita saja, tapi bagaimana mendoakan keturunan kita. Sebagaimana kita yang sekarang rasakan, ada yang jadi ini hidupnya enak, nggak pernah kekurangan, punya jabatan, punya harta. Bisa jadi bukan doanya bapak ibu yang dikabulkan, tapi doanya mbah-mbah kita dulu. Maka kita pun doakan anak cucu kita ke bawah. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam Al-Quran itu perintahnya mendoakan itu dzurriyyah. Dzurriyyah itu bukan cuma anak, tapi semua keturunan kita, agar menjadi qurrata a'yun, orang yang menyejukkan pandangan, bukan orang yang nyebelin. Jadi dzurriyyah kita doakan. Atau mungkin bapak ibu punya hajat, punya keinginan yang harus sangat mendesak kebutuhan, doa itu di malam nisfu Saban, tapi diawali dengan hidupkan malam. Teknisnya monggo, Masjid Al-Iman terserah mau mengadakan apa, tapi saya berharap ada ikhtiar. Yuk malam nisfu Saban, pada maghrib sampai isya ada acara. Dengan apa? Terserah. Yang penting kumpul doa. Duduk di masjid, niat etika, dapat pahala. Duduk tok, nggak usah umi-umi, nggak usah baca apa-apa. Duduk niat etika sudah mendapat pahala. Kadang
masyarakat kita tidak melakukan apa-apa pada malam nisfu Sa'ban, bisa jadi karena nggak tahu, bisa jadi karena memang tidak ada wasilah, tidak ada lantaran yang ngumpulin gitu loh. Ayo malam nisfu Sa'ban, malam Selasa besok. Wasomu naharoha, dan puasa pada siang harinya, tanggal 15 Sa'ban. Setelah itu bagi orang yang nggak pernah puasa sunnah, udah nggak usah puasa, nanti nunggu aja Ramadan. Tapi bagi yang sudah biasa Senin Kemis atau puasa sunnah Nabi Daud, monggo lanjutkan. Tapi bagi yang enggak, udah istirahat dulu karena sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang Arab itu memberi nama bulan itu berdasarkan keadaan. Habis terpisah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran. Jadi bukan dosa kita yang dibakar, memang sebelum ada disyariatkan puasa, itu namanya sudah bulan Ramadan. Cuma makanya puasa di bulan Ramadan, karena bulannya dulu. Kenapa dikasih nama bulan Ramadan? Karena cuacanya sangat panas kalau di bulan Ramadan. Jadi pembakaran. Habis itu Syawwalan, artinya peningkatan. Intinya bahwa kita sudah harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, karena kita akan memasuki puasa, ibadah yang disyariatkan yang paling panjang, bukan cuma fisik tapi juga kesiapan mental. Maka Ar-Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Kalau di dalam bulan Rajab kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar, tapi di dalam bulan Sya'ban kita kikis kotoran-kotoran hati kita. Pokoknya kalau di dalam diri kita masih senang melihat orang susah, berarti hati kita kotor. Kalau di dalam hati kita masih susah melihat orang senang, berarti hati kita kotor. Ciri-ciri hatinya yang gak bersih, senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Kalau kita hatinya bersih, melihat orang senang, kita ikut senang. Sahabat Ali nggak pernah nyalahin orang lain. Sahabat Ali selalu memberikan kesalahan kepada dirinya. Contohnya, sahabat Ali ngelihat orang lebih tua. Sahabat Ali ngomong, enak ya orang lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya. Sahabat Ali ngelihat anak lebih muda, enak ya anak muda, pasti dosanya tidak sebanyak saya. Sahabat Ali melihat orang lebih kaya, enak ya jadi orang kaya, pasti sedekahnya lebih banyak daripada saya. Sahabat Ali melihat orang miskin, enak ya orang lebih miskin dari saya, hisabnya nggak sebanyak yang kaya. Kalau kita kan melihat orang kaya, oh paling korupsi. Melihat orang miskin, rasain loh. Melihat orang lebih tua, udah bau tanah. Melihat anak muda aja begitu. Sahabat Ali melihat orang maksiat, itu maksiat karena nggak ngerti. Loh saya ngerti kok masih maksiat. Kadang kita melihat orang nggak puasa aja, kita langsung suudzon itu. Padahal kan mungkin orang nggak puasa itu karena ada sebab. Itu nggak puasa. Oh anu kali musafir, enggak kok rumahnya di situ. Kita masih husnuzon. Oh mungkin musafir. Oh mungkin belum balik. Oh udah tua kok belum balik. Oh mungkin bukan Islam karena nggak wajib puasa. Oh Islam kok. Oh mungkin lagi yang keempat, mungkin lagi gila kan. Karena syarat wajibnya puasa kan Islam, balik, mampu, tidak dalam perjalanan, dan akalnya sehat. Kita itu masih usuludon terus, tidak mendahulukan suudon.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pengantar malam Selasa besok kita malam Sya'ban, dan kita jadikan dalam pikiran kita Ramadan yang akan kita temui adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Moga Bu, moga Bu. Ya Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya udah meninggal. Ya. Terus saya jadi anak yatim. Saya memikirkan masa depan saya sama ibu saya. Ibu saya udah tua, meminta doanya. Kalau ada selanjutnya, nanti selalu ada yang tahu itu punya apa Pak Ustaz. Kenapa? Kalau aku baca Quran ada selanjutnya ada yang tawarin. Ada yang ngetawain? Iya, padahal baca dan udah benar-benar saya belajar terus sama orang tua. Aku bilang Bapak kalau bisa doanya biar saya sendiri selamat biar pikiran saya lepas. Ya, satu yatim itu kalau belum balik. Jadi walaupun tidak punya bapak, kalau sudah di atas balik itu namanya sudah bukan yatim. Makanya kalau kita bagi zakat tidak boleh ke anak yatim. Kalau saya ngomong bagi zakat nggak boleh ke anak yatim, itu orang bertanya-tanya itu. Maksudnya kalau masih di bawah balik itu tidak berhak menerima zakat. Maka kalau kita mau bayar zakat, kok ada anak yatim, masih anak kecil yang dipanggil ibunya, nih zakatnya. Kalau sudah balik namanya sudah bukan yatim. Orang nggak punya bapak, kok sudah balik, nggak punya bapak nih, ekonominya kurang, makanya bukan saya ngasih anak yatim itu, bukan. Saya ngasih anak du'afa atau fakir, gitu Bu ya, satu itu. Yang kedua, nggak usah mikirin orang Bu, mau diketawain, mau disenyumin, itu kita biasa saja. Kata Gus Dur, pejuang yang sejati adalah pejuang yang tidak terganggu dengan omongan orang. Kalau kita masih diganggu dengan omongan orang, ya namanya kita masih amatiran itu. Ya kan? Sholat rajin diomong orang, tumben rajin, besok jadi nggak sholat. Nggak sholat diomong orang jadi sholat. Kita mau diomong ya begitu, nggak diomong ya begitu. Itu tanamkan. Jadi kalau kita tidak mau ibadah karena diomong orang, dihina orang, pasti kita ibadah karena pengen dipuji orang. Itu sudah hukum ini ya, hukum alamnya. Kalau ada orang tidak melakukan sesuatu karena takut dihina orang, maka orang itu melakukan sesuatu karena pengen dipuji orang. Ya, jadi semangat tuh, tetap itu. Ya mudah-mudahan ibu sehat, panjang umur sama ibunya ya Bu ya. Ya, Masya Allah Ibu. Ada lagi? Bapak-bapak, semoga Pak Kumis, ini komandan, semoga Pak. Ada kebiasaan pada tiap malam. Ada yang bawa air, didoain. Apa itu termasuk kepercayaan atau dalilnya, atau termasuk syirik? Air itu sumber kehidupan Mbak, air atau apa. Yang penting tidak kita percayai air itu sebagai yang memberikan manfaat atau madarat bagi kita. Kalau dengan lantaran doa, kita doa terus dimasukkan air, ditutupkan ke air, lalu kita sehat, kita ngomongnya dengan air ini bisa sehat, itu kita nggak boleh. Tapi dengan lantaran saya minum air, saya sehat. Ya kan? Obat, contohnya obat juga sama seperti itu.
Kalau kita meyakini, jangankan air, sama obat umpama, sama dokter kan kadang kita ngomong, wah saya berobat ke dokter ini sembuh, gitu kan? Kadang kan, kalau kita meyakini yang menyembuhkan dokter, maka kita termasuk menyebutkan lantaran dokter itu. Tapi kadang ada orang ngomong, tapi saya yakin nggak sampai hati. Kan ngomong nggak harus ini kan, oh, sembuh Pak, alhamdulillah, berobat di mana? Di sana. Saya yakin kalau hatinya nggak seperti itu nggak apa-apa. Termasuk air monggo. Nggak apa-apa, ada penelitian, saya itu dulu baca, tapi ditanya penelitiannya di mana, tapi saya pernah baca, pernah diuji Pak, ada dua gelas air, yang satu diomelin, kamu jelek, kamu nggak enak, kamu ini, yang satu dipuji-puji Pak, diuji lab, hasilnya beda Pak, kan sama-sama makhluk Allah, kan semua makhluk Allah itu sujud, tasbih, tunduk pada Allah. Nggak apa-apa, monggo besok bawa air semuanya dibuka, diminum ya, minimal ya hausnya hilang lah. Ya, ada lagi? Moga-moga Pak. Takdir manusia itu kan sudah ditetapkan. Iya. Lalu apa fungsinya doa itu? Iya gini. Malam kenapa utamakan itu malam diusahakan itu yang paling utama? Apakah malam-malam lain tidak boleh kita membahas seperti itu? Yang saya khawatirkan disakralkan sehingga hanya malam tersebut yang harus kita bahas. Malam-malam lain juga lebih mulia. Mengapa? Mengapa? Baik, satu, takdir sudah ditakdirkan oleh Allah saat kita 4 bulan di kandungan. Jadi kita 4 bulan di kandungan ibu itu kan roh ditiupkan tuh 4 bulan, sekaligus dituliskan ketentuan takdirnya. 4 takdir itu takdir ya Pak, bukan kodok. Kalau kodok di Lauhul Mahfuz, kodok bisa dirubah, takdir nggak bisa dirubah. Kenapa kita masih berdoa? Bahkan kita itu diperintahkan itu berdoa, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, saya ijabah doa kalian. Karena takdir itu disembunyikan Pak, ya kan? Karena takdir disembunyikan, maka kita minta yang baik-baik. Disembunyikannya takdir untuk kebaikan kita Pak. Salah satu takdir meninggal. Coba kalau meninggal itu dijelaskan ke kita Pak. Jenengan siapa namanya? Pak siapa? Pak Kasmir, usia berapa? 58. Usia 58. Kalau dikasih tahu, langsung ada tulisannya, Pak Kasmir meninggal usia 70 tahun. Mau ke masjid nggak sekarang 58? Ngapain, masih lama meninggalnya kok. Ya kan? Yang repot lagi jodoh. Kita baru lahir, jodohnya sudah ada. Mama takdir itu langsung dijelaskan, jodohnya Ayu Ting Ting. Langsung dicari nggak? Iya kan? Kamu tuh jodoh saya ini ada tulisannya. Kacau nggak? Kalau takdir meninggal dijelaskan 58 tahun belum mau ibadah karena tahu meninggalnya masih usia 70 tahun. Kalau sudah 69 tahun, 11 bulan, 29 hari bisa tidur nggak? Sehari lagi, berapa jam lagi kita? Ya kan? Itu disembunyikan agar kita ikhtiar, agar kita selalu berusaha dan berdoa. Dan berdoa itu perintah Allah. Jadi kalau kita berdoa, kita menjalankan perintah Allah. Yang kedua, setiap saat Pak, itu kita itu boleh berdoa. Cuma ada malam yang lebih mustajab gitu. Bukan berarti kalau kita berdoa di malam ini nggak dijawab, enggak. Ada di antara mustajab, ada yang lebih mustajab gitu loh. Kan kadang kalau kita soal itu kan ke mahasiswa itu cari yang paling benar di antara yang benar, kayak gitu. Contoh-contohnya seperti itu. Kita sekarang doa juga mungkin dijawab asal kita yakin ini tidak menurut. Tapi ada satu malam yang lebih mustajab. Cara mengambil keputusannya gini Pak. Wong doa di malam yang lain saja potensi dijabahnya besar, apalagi di malam nisfu Sya'ban. Gitu cara ngambil hukumnya. Contohnya gini, kalau ada orang dipondokin kok masih nakal, kan saya ngasuh pondok, kadang ada orang itu anak pondok kok nakal,
bukan itu anak pondok nakal. Cara kita ngambil hukumnya itu bocah di pondokin aja nakal, apalagi kalau enggak di pondokin gitu loh. Orang doa di malam-malam ini aja mustajab, apalagi doa di malam nisfu Syaban. Itu Pak Kasmir ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Memang kalau saya sempat saya ngerepotin Pak Haji Sri, Pak Haji, saya sebelum Ramadan ada di Jakarta hari ini sama hari ini katanya. Tanggal 8 saya nggak bisa karena ini akhirnya di sini. Jadi saya memang yang minta. Senang saya silaturahim dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan saya sehat panjang umur bareng dengan Bapak Ibu, sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umrana li ta'atillah. Allahumma tawil umrana li ta'atillah. Allahumma ij'alna waj'al dzurriyyatana minas shalihin wa shalihat. Allahumma ij'alna waj'al dzurriyyatana min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ihtim hayatana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.